jika murni bahwa itu sebagai dalil bolehnya merayakan hari kelahiran seseorang dengan berpuasa di hari lahirnya, maka kenapa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali tidak pula puasa di hari kelahiran mereka? Paham ya? Ini dengan pahaman hadis salaf ini nikmat. Ya kan gitu ya, dengan sederhana. Kalau benar itu sebagai hujjah untuk bolehnya merayakan hari kelahiran, hadis ini juga dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka bisa memahami dengan itu bahwa kalau begitu saya boleh dong berpuasa di hari kelahiran saya. Misalnya Abu Bakar di tanggal berapa Safar misalnya begitu ya. Umar di tanggal berapa Dzulhijjah misalnya begitu ya. Mereka akan ada hari puasa hari lahirnya Abu Bakar, hari puasa hari lahirnya Umar, Utsman dan Ali. Apa ada? Tidak ada. Hanya Nabi SAW lakukan seperti yang beliau lakukan. Jangan lebih, jangan kurang. Itu namanya ittiba. Cinta ya? Ya, bentuk cinta dan mencontoh kepada beliau SAW. Jangan lebih, jangan kurang. Persis di belakang beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Betapa nikmatnya ya. Kalau agama ini dipahami dengan masing-masing personal, akan ada banyak variasi. Iya, benar. Iya. Dalam konteks yang sederhana seperti ini, yang ada dalil jelasnya dari Nabi SAW, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, dan Muhajirin wal Ansar, mereka yang disebutkan manusia terbaik, mereka pun tidak berinovasi sedikit pun dalam ibadah, dalam hal ibadah, walaupun membuat hari puasa, berpuasa untuk hari lahirnya. Nggak ada. Sama sekali. Apalagi inovasi yang lainnya. Terkait tentang kenapa sih ini dibahas, bikin masalah, bikin perpecahan, dan yang lain sebagainya. Padahal ini tiap tahun ada aja seperti ini. Kenapa nggak diemin saja lah, biarin aja mereka berbuat seperti itu, kita juga berbuat seperti kita sendiri. Ya, biarkan jalan masing-masing, tidak saling singgung, tidak saling kritik, jawab dan lain sebagainya, kan akan terbentuk ukhuwah. Maka kita katakan bahwa apa yang kita lakukan ini, seperti sempat antum singgung tadi, sebagai bentuk kecintaan kita kepada kita, saudara kita sesama kaum muslimin. Bahwa bentuk cinta itu bukanlah ketika kita melihat saudara kita kesandung dan salah jalan, kemudian kita diamkan itu cinta. Bukan. Ya. Ketika kita melihat saudara kita hampir kecebur jurang, kita pegangin. Jangan. Kalau perlu kita tarik, kita lempar ketika dia maksain diri untuk nyebur ke jurang. Ya. Mungkin ketika kita tarik, kita lempar, dia luka-luka. Tapi ketika dia tahu kenyataannya, ya akhi Yusuf, ada jurang. Ini jurang di depan Anda, hati-hati. Ya, itu bentuk cinta. Maka di antara statement yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sering kali Anda ingat, bahwa bagaimana beliau rahimahullah ketika mengkritisi lawan-lawan beliau pun, beliau menyatakan, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Bahwa Ahlus Sunnah ini yang paling tahu akan kebenaran dan paling cinta kepada sesama makhluk. Ini bentuk cinta. Bahwa ketika Nabi SAW memperingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dan tuntunan dari kami, pasti tertolak. Ini sabda Rasulullah SAW yang ana yakin setiap mereka yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pasti beriman dengan sabda beliau ini. Maka di antara bentuk mengingatkan mereka, bukan main tunjuk antum finnar, ini dolalah, bukan. Bukan klaim seperti itu. Bukan klaim seperti ini, karena mengingatkan saudara kita yang terjerumus dalam kebatilan atau kemunkaran, itu bentuk cinta. Bukan bentuk kita sok tahu, bukan bentuk kita ini sok paling benar, sok yang punya kafling surga. Tidak seperti itu. Kita tidak pernah tahu apakah kita ditetapkan di surga atau di neraka. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap antum semuanya berada di atas jalur yang sama, rel yang sama, yang gerbongnya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita insya Allah mengikuti beliau sampai nanti bersama-sama masuk ke dalam jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb ya Karim. Sesuatu yang munkar atau yang tidak benar, kita tidak boleh untuk mengikutinya. Ya, kita tidak boleh mengikutinya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain di kampus atau apa yang semisalnya event-event yang beda, yang munkar seperti ini, kita tidak boleh turut hadir dalam acara-acara atau event-event tersebut, karena itu termasuk dalam bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, termasuk dalam pertolongan dalam perbuatan dosa dan berbuat kezaliman kepada orang yang lain.
Nah, ini perbuatan dosa karena Nabi SAW mengingatkannya, memperingatkan bahwa segala sesuatu yang beramal, seseorang yang beramal tidak sesuai dengan tuntunannya pasti ditolak. Nabi SAW mengingatkan kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan itu bahkan disampaikan oleh beliau dalam setiap khutbah Jumat. Ya, ini bukan sesuatu yang ringan dan remeh, ya, bukan sesuatu yang kecil. Dan agama ini dibangun di atas ittiba, bukan di atas logika, ya. Karena kalau di agama itu dibangun di atas logika, tidak perlu Allah mengutus Nabi dan Rasul. Jika logika saja cukup untuk bisa menilai baik dan tidak baiknya. Tapi karena akal manusia tidak bisa menilai dengan secara utuh mana baik dan mana salah, diutuslah Nabi. Dijadikan beliau SAW sebagai uswah, sebagai suri toladan. Memberikan contoh setiap ada perintah sholat misalnya, atau puasa atau yang lainnya. Beliau SAW mencontohkan kepada kita secara utuh bagaimana tata caranya dengan sangat detail dan lengkap. Jika dengan logika saja cukup untuk menilai baik, tidak baik, dan lain sebagainya, maka tidak perlu ada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu anti mengikuti acara tersebut, dan banyak aslinya dalih atau hujjah yang bisa disampaikan. Dan ini subhanallah, ana pernah ingat waktu anak-anak ini waktu masih SD. Ya, ini kebetulan sudah besar, sudah kuliah nih sekarang lagi ada di ikut sama kita nih. Dia waktu SD pernah ditanya sama gurunya. Ya. Kebetulan anak sekolah kan di sekolah yang kebetulan akidah atau manhajnya masih seperti tradisional kaum muslimin pada umumnya. Itu dekat rumah ini. Ya. Nah, itu ditanya oleh gurunya, apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu adalah, dijawab oleh anak-anak, ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini jawaban anak-anak ini waktu SD kelas 6 atau kelas 5 atau kelas 6 SD. Itu dengan jawaban yang sederhana seperti ini sang guru sudah speechless. Iya, nggak ada, dia berharap akan dijawab dengan bid'ah itu amalan yang tidak ada contohnya di zaman Nabi misalnya. Ya. Karena itu dia akan muncul kepada syubhat, bagaimana dengan mobil, bagaimana dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Tapi ketika dikatakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sudah terkunci semua apa upaya yang dia ingin masuk. Gitu ya. Ini sederhana. Jadi bid'ah itu bukan konteksnya adalah segala sesuatu yang baru. Karena segala sesuatu yang baru ini bisa jadi sesuatu seperti teknologi, ada laptop, ada handphone, ada sarana kita berdakwah ini semuanya, ya YouTube dan sebagainya. Ini adalah hal-hal baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW, tapi terkait dengan urusan-urusan duniawi dan merupakan sarana-sarana yang bukan menjadi sebuah tujuan di dalam ibadah, dan sarana mengikuti hukum asalnya, mengikuti hukum tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh mengikuti event atau acara-acara yang di situ ada kemungkaran, ada bid'ah, ada larangan dari Nabi SAW. Biasanya yang merayakan Maulid Nabi SAW, niat awalnya itu adalah untuk menghidupkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Artinya dengan mereka mengulang-ulang setiap tahun, bahkan dalam setahun bisa ketika momen dan eventnya ini bukan lagi setiap tahun, bisa setiap bulan, bisa setiap hari, bisa setiap pekan dilakukan. Dengan seringnya ini harusnya membuat mereka semakin cinta kepada Nabi SAW, semakin kenal kepada beliau SAW. Kecintaan kepada Rasulullah SAW itu bukan hanya di sini, tapi butuh bukti. Dan bukti itu bukan hanya ditunjukkan sehari dalam setahun, tapi bukti itu dibuktikan dalam seumur hidup kita. Bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bersikap, di dalam menyikapi apapun yang sedang dihadapinya, itu dia selalu bertanya, kira-kira dalam kondisi ini bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dengan demikian beliau seorang muslim dan mukmin, seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk menghadirkan Nabi SAW di dalam kehidupannya. Bagaimana Nabi SAW ketika dalam kondisi ini, bagaimana Nabi SAW dalam kondisi itu, bagaimana Nabi SAW dalam kondisi itu. Terus menghadirkan beliau SAW. Kebetulan Ustaz Muhammad, ana hampir 2 tahun ini ngajar sirah Nabi SAW dengan merujuk kepada kitab Al-Lu'lu'ul Maknun. Antum tahu cukup dalam kitab itu, dan baru selesai jilid pertama, masuk ke jilid kedua. Dari 4 jilid besar yang per jilidnya 700-an halaman.
sering subhanallah dalam menyampaikan kajian sirah ini, karena di dalam beberapa momentum sirah ini digambarkan tentang bagaimana sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, tampilannya, fisiknya, itu sampai kebayang. Sampai kebayang maksudnya bagaimana ketika Ummu Ma'bad radhiyallahu anha menggambarkan tentang Nabi, tentang duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang senyumnya Nabi, tentang bagaimana bicara nadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sampai terbayang. Dan itu subhanallah, seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul menyatakan cintanya kepada beliau akan terus berusaha menghadirkan tuntunan dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya. Ya, dengan demikian insyaallah terbukti cintanya. Ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sehari dalam setahun, tapi seumur hidupnya. Maka ketika akhir hayatnya pun Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika ditangisi oleh istrinya saat sakaratul maut, kata Bilal, jangan menangis. Hari ini hari perjumpaanku dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti itu beliau. Nah, ini harusnya seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau adalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dakwah semampumu.